Baik, salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam sesi Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah merupakan ajaran Paulus. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Mari kita bahas satu persatu. Ajaran Paulus yang mengkristenkan seluruh bangsa, dalilnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari keterangan ayat ini jelas agama Kristen itu agama internasional, betul? Oke, yang kedua dalilnya Injil Markus pasal 16 ayat 15 yang tadi saya sampaikan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil itu. Ini ajaran Paulus. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 ini adalah merupakan ajaran Paulus dalam memberitakan Injil ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 15 ini yang Anda maksudkan itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan ajaran Rasul Paulus, tetapi Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 15 ini adalah merupakan perkataan Yesus sesudah Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan sebelum naik ke sorga. Perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus dan membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini disampaikan kepada ke-11 murid. Mengapa 11? Karena minus Yudas Iskariot yang sudah mati. Jadi perintah ini dengan jelas diberikan kepada ke-11 murid. Lalu di mana Paulus saat itu? Pada saat perintah ini diberikan kepada ke-11 murid, Paulus saat itu masih bernama Saulus. Saat itu belum menjadi pengikut Yesus. Paulus baru menjadi pengikut Yesus saat ia dalam perjalanan untuk menangkap dan membunuh pengikut Yesus. Dalam perjalanannya di kota Damsyik, Saulus bertemu dengan Yesus lewat sebuah peristiwa supranatural, di mana Rasul Paulus itu melihat sebuah sinar yang sangat terang benderang sampai menyilaukan matanya. Lalu kemudian Paulus atau Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu kemudian Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Karena pertemuan ini, Saulus atau Paulus ini mengalami buta selama 3 hari. Saulus itu baru bisa melihat kembali setelah didoakan oleh Ananias. Dan kemudian Saulus sembuh dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Dan setelah itu baru Paulus menjadi pengikut Yesus. Jadi ada kurun waktu yang panjang antara Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil dalam Matius 28 ayat 19 ini kepada ke-11 murid ini dengan Paulus menjadi pengikut Yesus. Jadi Matius 28 ayat 19 ini bukan ajaran Paulus, tetapi ini adalah ajaran Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya. Karena Paulus adalah merupakan pengikut Yesus, maka ia juga melakukan apa yang diperintahkan Yesus ini, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.